Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian konsep dan unsur-unsur politik. Apa itu politik? Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara. Negara politik adalah suatu cara seorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia, sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga negara. Konsep politik dibagi menjadi 5, yakni politik juga memiliki beberapa konsep. 1. Klasik, 2. Kelembagaan, 3. Kekuasaan, 4. Fungsionalisme, 5. Konflik. 1. Klasik. Politik memiliki konsep klasik di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang di dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Selain itu, kepentingan umum kerap diartikan sebagai bentuk tujuan moral atau nilai ideal yang memiliki sifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan juga kebahagiaan. Konsep politik klasik dinilai kabur seiring kebanyaknya penafsiran tentang kepentingan umum. Kepentingan umum juga bisa diartikan sebagai general will of the all, dan juga kepentingan mayoritas. 2. Kelembagaan. Politik juga memiliki sifat keseimbangan atau kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Ia melihat negara dari sudut pandang yuridis formal, yang juga status negara dianggap memiliki suatu hak monopoli kekuasaan fisik yang paling utama. Akan tetapi, konsep ini hanya bisa diberlakukan bagi negara modern. Negara modern sendiri merupakan suatu negara yang sudah memiliki diferensiasi serta aplasasi peranan. Lalu, negara modern juga sudah memiliki batas wilayah yang lebih pasti serta penduduknya tidak modern atau berpindah-pindah tempat. 4. Kekuasaan. Berikut konsep kekuasaan politik yang mana menurut Robinson, politik merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan di sini memiliki arti suatu kemampuan seorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu tentang pola pikir ataupun perbuatan orang yang bisa bertindak sesuai dengan orang yang memberikan pengaruh tersebut. Konsep politik kekuasaan memiliki kelemahan di dalamnya, yaitu tidak dapat membedakan konsep beraspek publik dan juga non-politik maksudnya. Selain itu, konsep kekuasaan juga merupakan salah satu konsep yang ada di dalam ilmu politik yang masih ada konsep ideologi, legitimasi, serta konflik. 4. Fungsionalisme. Politik juga memiliki konsep fungsionalisme menurut David Elston. Memiliki pendapat jika politik merupakan alokasi dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik adalah who gets, what gets, when gets, dan how gets nilai-nilai. Selain itu, politik juga digunakan sebagai perumusan serta pelaksanaan kebijakan umum. Konsep politik fungsional juga memiliki kelemahan, yaitu pemerintahan hanya bisa ditempatkan sebagai sarana dan juga wasit terhadap persaingan antara berbagai macam kekuatan politik. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai terbanyak dari kebijakan umum yang ada tanpa perlu memperhatikan kepentingan pemerintahan itu sendiri. Konsep berikut dari politik, yakni konsep konflik. Konsep berikut ini dari politik adalah konsep konflik. Konsep ini bisa diartikan sebagai konsep merupakan suatu kegiatan yang bisa
memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan serta mempertahankan suatu nilai. Maka dari itu, kerap terjadi suatu perdebatan dan juga pertengkaran dari berbagai macam pihak, yang mana perdebatan dan pertengkaran tersebut semata-mata untuk memperjuangkan serta mempertahankan suatu nilai kelemahan dari konsep konflik adalah tidak semua konflik memiliki dimensi politik. Unsur-unsur politik. Yang pertama, nilai-nilai atau ajaran agama atau falsafah dan pemikiran manusia secara sendiri atau bersama ditransformasi menjadi ideologi politik. 2. Ideologi politik yang ada pada suatu titik merupakan pedoman dan kriteria pembuatan antara hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktivitas politik. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar sistem politik dari negara bersangkutan. Yang keempat, aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam lembaga fungsi politik. Yang kelima, subjek politik sebagai penyelenggara aktivitas politik dan terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan masyarakat. Tujuan politik baik merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir. 7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktivitas politik. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Apakah bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.